Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, pada video kali ini, saya dari kelompok 3 dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Maka dari itu, simak video penjelasan dari kami dengan baik-baik ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video penjelasannya, maka kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama itu ada saya, Nova Afriza, akan menjelaskan bagian pertama. Yang kedua itu ada Rahmatul Laili yang akan menjelaskan bagian kedua. Untuk bagian ketiga itu ada Dina Khairul Nisa. Yang keempat ada Zalwa Ainin Zahro. Untuk menjelaskan bagian kelima itu ada Arif Saputra. Untuk yang menjelaskan bagian keenam itu ada Tiara Ananda Mukti, dan untuk yang menjelaskan kesimpulan itu adalah Fitri Karolina Pohan. Demokrasi Indonesia periode demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum tetap karena hanya bersifat sementara. Situasi seperti ini berpengaruh besar terhadap situasi keamanan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa dari persoalan pelik tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan isinya berikut. 1. Ada pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dekret yang disampaikan oleh Presiden Soekarno mendapatkan sambutan dari masyarakat Indonesia. Namun kekuatan dekret tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang meriah, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung. Dengan dikeluarkannya dekret Presiden, Kabinet Juanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut, Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Menteri pertama itu adalah Insinyur Juanda. Indonesia pernah menerapkan demokrasi parlementer pada masa Orde Lama, tetapi demokrasi parlementer ini gagal dalam mengatasi masalah yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Lalu beralihlah masa Orde Lama menjadi demokrasi terpimpin. Sistem ini diterapkan pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah pemerintahan demokrasi dengan meningkatkan autokrasi. Dalam sistem demokrasi ini, seluruh keputusan berpusat pada pemerintahan negara, yaitu Presiden Soekarno. Untuk demokrasi terpimpin sendiri memiliki ciri-ciri diantaranya didominasi oleh presiden. Jadi, Presiden Soekarno itu berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua itu adalah terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Dan yang keempat, berkembangnya pengaruh Partai Komunis pada pemilihan umum 1955. Terjadi ketegangan yang membuat situasi politik Indonesia tidak menentu. Matul akan melanjutkan presentasi materi yang dibahas, yaitu latar belakang dikeluarnya Dekret Presiden dan kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Latar belakang dikeluarnya Dekret Presiden. Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintah negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Sistem politik yang kacau dan semakin buruk, terjadinya sejumlah pembentrokan di dalam negara yang semakin bertambah gawat, bahkan menjuru menuju gerakan separatisme. Konflik antara partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Masing-masing partai politik selalu berusaha untuk menghalangkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Tujuan dikeluarkan dekri adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kebijakan politik dilakukan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin berkesan otoriter. Banyak kebijakan yang bertentangan dari konstitusi. Mulai dibubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 hingga penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bahkan Soekarno membuat poros tersendiri dengan menjauh dari politik luar. Negara bebas aktif. Politik atau kebijakan luar negeri pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan dari politik dalam negara. Sebuah negara, politik luar negeri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu 1. Kondisi politik dalam negara. 2. Mengambil keputusan. 3. Kemampuan ekonomi dan militer. Sejak Bung Karno-Hatta berpidato, Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif, yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia, yang menolak masuk dalam salah satu blok negara-negara superpower. Kebijakan luar negeri merupakan cerminan dari politik dalam negeri dan dipengaruhi perubahan dalam tata hubungan internasional, baik dalam bentuk regional dan maupun global. Saat itu, Indonesia memperlakukan politik kontratasi dilandasi oleh pandangan tentang Devo, New Emerging Forces, dan Old Devo, Old Established Forces. Nevo merupakan kekuatan baru yang sedang muncul. Negara revolusioner yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Sedangkan Old Devo merupakan kekuatan lama yang telah mapan, yaitu negara kapasitas yang neokolonialisme dan imperialisme. Baiklah, saya Dina Khairul Nisa. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan materi tentang kondisi politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang menggantikan sistem demokrasi liberal berlaku tahun 1959 sampai 1965. Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden yang sangat terbesar cenderung ke arah otoriter, karena berakibat yang sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945. Dan berikut ini ada beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang terjadi semasa demokrasi terpimpin.
Yang pertama, pembentukan MPRS melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Yang kedua, anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden. Yang ketiga, Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang keempat, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dan ditetapkan oleh DPA, bukan oleh MPRS. Yang kelima, pengangkatan Presiden seumur hidup. Selanjutnya, politik luar negeri masa demokrasi terpimpin. Politik luar negeri masa demokrasi terpimpin ini lebih condong ke blok timur. Yang pertama ada Old-Devo dan Nevo. Old-Devo atau The Old Established Forest yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya buat negara-negara barat yang memiliki kapitalis. Sedangkan Nevo atau The New Emerging Force yaitu negara-negara baru. Di Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis atau blok Old-Devo dan menjalin kerjasama dengan negara-negara komunis atau blok Nevo. Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta, Peking atau Indonesia Cina, dan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang atau Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Cina, dan Korea Utara. B. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1961 muncullah rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Rencana itu bertentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme yang terdapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Namun keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncullah di Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Dan pada tanggal 9 Juli 1963, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian pada tanggal 16 September 1963, pemerintah Malaysia memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia dan menghadapi tindakan Malaysia tersebut, dan Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik antara dua negara putus. Dan selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1900 Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita, proklamasi, dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Front Nasional yaitu menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, serta mengembalikan Iran Barat. 6. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 19 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Sebagai Wakil Presiden diangkatlah Insinyur Juanda. Hingga pada tahun 1964, Kabinet Kerja mengalami 3 kali perombakan atau reshuffle. Program kabinet antara lain mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, serta mengembalikan Iran Barat. 7. Penataan kehidupan partai politik. Pada masa demokrasi parlementer, partai tahun
partai dapat melakukan kegiatan politik secara leluasa. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin, kedudukan partai dibatasi oleh penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai yang tidak memenuhi syarat akan dibubarkan atau dibatasi. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah, terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut dapat dengan tindakannya untuk membubarkan partai politik yang pernah berjaya pada masa demokrasi parlementer, yaitu Masyumi dan Partai Sosialisasi Indonesia atau PSI. Alasan pembubaran partai karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. 8. Arah partai politik luar negeri. Pada awalnya, politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif yang mengabdi pada kepentingan nasional. Bebas berarti tidak memihak, sedangkan aktif berarti ikut memelihara perdamaian dunia. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik luar negeri cenderung mendekati negara blok timur dan konfrontasi terhadap negara-negara blok barat. Perubahan arah ini disebabkan oleh A. Faktor dalam negeri, yaitu dominasi PKI dalam kehidupan politik. B. Faktor luar negeri, yaitu sikap negara-negara barat yang kurang simpatik dan tidak mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa penyimpangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu A. Politik konfrontasi NEVO dan OLDEVO. Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang cenderung pada salah satu poros. Saat itu, Indonesia memberlakukan politik konfrontasi yang lebih mengarah pada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Politik konfrontasi tersebut dilandasi oleh pandangan tentang NEVO atau New Emerging Force dan OLDEVO, All Established Force. B. Politik konfrontasi Malaysia. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwikora pada tanggal 3 Mei 1964 yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. 3. Pelaksanaan Dwikora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. C. Politik mercusuar. Politik mercusuar dijalankan oleh Presiden karena beliau menganggap bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang dapat menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan NEVO. Pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. D. Politik gerakan non-blok. Gerakan non-blok merupakan gerakan persaudaraan negara Asia Afrika yang kehidupan politiknya tidak terpengaruh oleh blok barat maupun blok timur. Gerakan ini memusatkan perjuangannya terhadap gerakan kemerdekaan bangsa Asia Afrika dan mencegah perluasan Perang Dingin. Bagi Indonesia, GNB merupakan pancaran dan revitalisasi dari Undang-Undang 1945 baik dalam skala nasional dan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Karina dari kelas 11 KUPKP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, di mana seluruh keputusan serta pemikirannya
berpusat pada pemimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, parlemen dibubarkan dan Presiden Soekarno menetapkan konstitusi di bawah dekret Presiden. Soekarno juga membubarkan konstitusi sebagai penyusun Undang-Undang Dasar yang baru dan menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945. Soekarno memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting. PKI menyambut demokrasi terpimpin. Soekarno dengan hangat dan anggota bahwa PKI mempunyai kekuasaan untuk persekutuan konsepsi, yaitu antara nasionalisme, agama, dan komunisme yang dinamakan Nasakon. Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI. Mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan produk adat. Era demokrasi terpimpin merupakan kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan independen kaum buruh dan petani, dan gagal dalam memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurunkan, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi birokrat dan militer terus berkembang. Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin mengalami berbagai bentuk penyimpangan. Penyimpangan tersebut diakibatkan oleh terpusatnya kekuatan politik hanya pada presiden era tahun 1959 sampai 1965, merupakan era Soekarno, yaitu ketika kebijakan presiden sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Sekian penjelasan dari kami mengenai demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Sekian penjelasan dari kami mengenai demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.